warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Lastri Anggi Nuraini. Nama saya Lintang Ayudya Nurjati. Kami akan menjelaskan mengenai Proses pembuahan ganda. tumbuhan berbunga mengalami proses reproduksi secara unik loh, yaitu terjadinya dua kali pembuahan atau pembuahan ganda. Pembuahan ganda ini terjadi karena adanya gametofit jantan dan gametofit betina. Sebelum fertilisasi terjadi, ovul mengalami beberapa perubahan. Ovul mengandung satu sel degeneratif yang diketahui sebagai megaspora atau sel induk. Sel ini bersifat diploid dan mengalami meiosis menghasilkan 4 sel megaspora. Di sebagian besar spesies, 3 megaspora terdegenerasi atau mati, sehingga hanya 1 megaspora yang tertahan. Satu sel megaspora membesar dan mengalami 3 kali mitosis untuk memproduksi 8 inti haploid. Pembuahan tersebut ini tidak diikuti dengan pembuahan sitoplasma atau yang biasa disebut dengan sel kandung lembaga. Sel kandung lembaga ini akan mulai terbentuk 3 inti sel yang disebut dengan sel antipodal. Sel antipodal ini terdapat di seberang bukaan ovul, 3 sel lainnya tepat di atas mikrofil, 2 diantaranya yaitu sinergid dan 1 diantaranya adalah sel telur atau ovum. 2 inti lainnya berada di tengah ovul, yaitu inti polar bersatu yang dimana disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, sel telur, dan inti kandung lembaga sekunder inilah yang akan menjadi fertilisasi ganda. Agar terjadi pembuahan ganda, gamet jantan harus melewati perjalanan dari anter ke kantung embrio yang berada di organ reproduktif betina. Inti serbuk sari akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif. Untuk mencapai kantung embrio, butir serbuk sari harus mendarat di stigma. Peristiwa ini disebut dengan penyerbukan. Ketika mendarat, butir serbuk sari akan mulai bergeming menjadi sel tabung yang membentuk struktur panjang ke bawah stilus menuju ovarium. Inti generatif berada tepat di belakang inti vegetatif. Ketika sudah dekat ovarium, inti generatif akan mulai membelah secara karyokinesis, sehingga menghasilkan 2 inti tabung sari mencapai mikrofil dan melepaskan sel sperma ke dalam kantung embrio. Inti sperma 1 akan membuahi sel telur atau ovum menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang menghasilkan endosperma yang bersifat triploid. Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio.